Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah pada hari yang berbahagia ini telah diberikan kepada kita kesehatan baik jasmani maupun rohani, hingga pada hari ini kita telah dapat melaksanakan dua hal. Yang pertama maulid, yang kedua mulut. Setelah maulid langsung mulut. Allahumma salli. Kemudian selawat iringan salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabat beliau sekalian. Yang kita hormati kepada seluruh ibu-ibu Majelis pengajian hari Rabu, juga kepada guru-guru kita yang telah memimpin zikir selawat pada hari yang berbahagia ini. Semoga dengan zikir yang kita bacakan mendapatkan manfaat dan syafaat di yaumil kiamah. Kemudian ditanyakan kepada Syekh Al-Hafidh As-Sayuti, bagaimanakah hukumnya bagi seorang muslim dengan rasa gembira dan terharunya dengan melaksanakan maulid seperti yang kita lakukan pada hari ini. Beliau menjawab bahwa mereka akan mendapatkan pahala karena mereka membesarkan hari kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang sahih, Nabi ditanyakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin?" Rasulullah menjawab, "Karena hari Senin adalah hari kelahiranku dan hari Senin adalah hari awal diturunkan wahyu kepadaku." Kemudian di dalam kitab Ianatut Talibin, di situ ada disebutkan bahwa Muyahana Salahlung Sayyidina Abbas bermimpi bahwa melihat Abu Lahab di hari Senin di Gepepriata dan dia menghisap jempol itipit susu, karena dengan gembira pada hari kelahiran Nabi memerdekakan seorang budak cahaya untuk menjaga keponakannya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan buat getanyo niba hari yang berbahagia ini, kita berharap akan mendapatkan syafaat daripada Nabi di yaumil kiamah. Kemudian karena getanyo ibu-ibu uru-uru inang, maka lun nak ceritakan kisah-kisah Rasulullah, istri-istri Rasulullah beu menteng, supaya menjadi contoh teladan bagi kitanya. Yang pertama, ada seorang perempuan yang ada di kota Mekah sebelum hijrah telah masuk Islam. Dia adalah sepupunya Rasulullah. Kemudian akhlak budinya sepupu sebelum jadi istri Rasulullah. Nasirauri inang yang di kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah, dia sudah masuk Islam. Di tengah-tengah pada saat itu orang Muslim, orang yang damang Islam ji inaya di kafe-kafe Quraisy, di kafe-kafe jahiliyah. Kemudian
Nama Sida urinengnya adalah Zainab binti Jahsy. Kemudian hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, dan sifat yang cukup gad memang, iaitu sifat kedermawan yang cukup gad akhlak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada memelihara anak yatim atau gecok anak yatim tabuh kana. Anak yatimnya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah tak lalu. Kemudian sehingga Zaid bin Harisahnya tidak pernah dikenal Zaid bin Harisah. Yang pernah dikenal adalah Zaid bin Muhammad. Karena Nabi nak gecok anak duk tabuh. Miannya dah pegah anak angkat. Ya agak. Anak yatim yang pergi gecok oleh Rasulullah pada saat dalam kisah Nabi menghadiri sembahyang hari raya, Raya Id. Maka kekalanlah siro anak yatim yang sedang menangis. Rasulullah menanyakan, wahai anak, hainya pakai kali lun kli karena lum sudah terusir. Artinya ibu saya kahwin lagi. Mungkin mak ji mantang muda tu koin lain. Kemudian ayah saya meninggal berperang bersama Rasulullah. Jadi hanai turi yang tanyanya Rasulullah. Kemudian diajak oleh Rasulullah untuk urumo untuk dijadikan anak angkat. Diterima ngaju. Kemudian hingga menjadi besar dan gad akhlak. Gad akhlak. Artinya jadi anak angkat Rasulullah tidak memalukan. Tadi nanti anak angkat malai gedanya. Nah, tapi nyo hanjik ke malai. Sehingga Rasulullah karena sayang kepada anak yatimnya, padahal dia bukan dari suku Quraisy, bukan. Kemudian pada saat sudah dewasa, wate karaya, kawate gepekawin, maka Rasulullah kejak kalenlah sida urineng, hang kalen urineng lain. Kejak kalen urineng dari suku Quraisy, yaitu kalen yang paling gede. Maka Rasulullah pada saatnya lagi ayah do ge dezitnya mono. Artinya ke kalen urineng teh yang paling gede. Padahal menyedia Arabnya suku Quraisy yang paling tertinggi daripada suku-suku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giyakallanlah Zainab binti Jahsy mono. Kemudian keluarga menolak. Karena hana sepupu, karena nyo anak yatim dasar dari keturunan yang kenaga suku ji agak rendah daripada suku Quraisy. Memang yang paling enggak suku Quraisy. Hang terima lamaran. Karena nyo kena drog. Walaupun gad akhlak tapi suku makaji dalam perkawinannya guyukalan yang suku puji guyukalan. Makaji nalang kita fikih yang suku pu kawin. Menyahana suku pu untuk bak suatu ketika timah persoalan-persoalan ji. Nah, mana ji mana? Masa kepegah anak urang sampuh bro. Hana sekupu ngan anak urang Mekah. Nyohan sekupu. Ada 3 goi kun mana? Memangkah
tunan termampu. Ubi yang naik rumah habis kat tampuh mandu. Getanya urinang ikan menan na bengeh tu. Nya urinang pi tak ada pu yang hanya makan. Memang drone pi hurung makan. Dumpu-dumpu nak makan. Rumah-rumah nak berdau. Kadawa. Nyo gara-gara tidak sepadan dan tidak sekupu. Maka sekupunya kalian. Olehnya antara kaya dan miskin memang hana bilang sekupu ya. Tetapi nya harus kalian. Gaya masa yang biasa aja pegawai dengan pegawai. Cocok. Tapi mia aman hana salah. Yang ladum tukang dengan anak tukang kawin. Urung mekat dengan urung mekat. Aseka lain terkupuji kapaya. Tapi masa kan hanjut sah nikah. Cuman dikhawatirkan timah persoalan wate uro dudo. Kau uro dudo uro akhirat. Kemudian dia kalan ni Rasulullah nutulak. Ya Allah Rasulullah. Tapi Rasulullah kabutoi urinang yang minta yang paling good walau anak angkat. Kemudian turun ayat Al-Quran. Tidak wajar bagi seorang umat manusia menolak permintaan nabinya. Maka karena turun ayat hana patula. Maka kakak keterima walau keterima dengan cara terpaksa, bukan dengan dasar cinta ni bergalau ayat. Punya dasar cinta ada meruah api hana masalah. Yang penting dasar cinta cerape gede. Yang penting cinta. Kemudian terjadilah perkawinan antara Zaid dan Zainab. Kawin. Kemudian tidak berapa lama mereka kawin. Zaidnya gua rumah dengan perasaan sedih. Rasulullah dia pegah pada Rasulullah. Ya Rasulullah, mungkin kamunya kurang cocok. Tak pegah menokan seorang wanita yang sangat baik. Memang God. Ketanyang li Rasulullah, pakan teman igata lagi sedih. Biasa imia denyo sedih hana payah dak pegang. Sebab waktu kem nego mai dak kem. Nyan tanda ada pi dak kem lagi ulu mekat lauju. Ya. Kem maju lam pikiran kita nyo habis aju. Jadi kakak gepegang. Ya Rasulullah sang lung hana cocok. Ilung agak menderita betul. Lun hana cocok, lung lagi-lagi apa? Tigonyan merasa malik. Waktu kita mong rumahnya dan kalau tuku-tukunya agak malik. Lagi mesti tanya uragam tamu kawin ngauri nang kaya. Lagi tanya tak yang nak kipah angin miap tuum tak cok sekin tak kurik binti. Sipuh kipah angin kan? Nyan yang datang kipah angin jamu. Ada kala tak tiba luar aku pun kat tengok luar nang ambak jamu. Mana mukawin ngau urang kaya. Hai dengku sih mesti dengku kaya kamu dengku kan? Nya begagat. Ada pegah. Hai pompon li tuan anak pupu dengku yang penting don nanti. Hantom tahu sapu kita nyok kipah angin hantom tahu. Ya. Lasi hantom tai. Nyan oleh nyan bu mangan hantom tapaju. Oleh nyan gelah god hantom tahu bekah gelah hotel orangnya. Nyan gara-gara tanya hana sepupu oleh nyan hana mau tingkah laku hana mau. Na pesta na bak serap rumah tu. Ikut urung kaya-kaya manu.
Kitanya tasuk ipatu biasa, tasuk tilap dah menan tetajak kana rembang. Mana? Olehnya baje berokor hana tapuluk dalam. Han tapuluk dalam, ipegah leu rinang tanya bang na puluk lah baje dalam. Wate tapuluk dalam ka lagi ngang lah. Ana mo oleh protes itu dah. Be menan lah bang, kipan cara idon tene peluk baje dalam tamah naga jaju kau hi. Temba menot kayu puluh menan kap tebit katap tebit. Kau tebit kam tamah naga dalam. Hai primang. Jadi liuri nang rasa kecewa. Ikun lati walaupun anak lahir. Telah yang kenyom ya tam kau ngawak meno ya gelagay. Le katanya pi le uragam pi mana? Telah nama kau ngawin nang kaya. Ada nama kau ngawak kating kada jauh belang hari. Cuma dah primang kaya. Nyan wap pertama. Nyan wap oh. Tapi nanti yang pah laju. Pah laju, pah karo laju. Nah, dadom tamah trip tamah hanapah laju. Ngana. Kanyo dah pegah kan? Tawan pengalaman. Ni anak pengalaman. Ada dah pegah. Olehnya kagejuk Honda lituan ka hanjit ame. Biasa tame tangen handa je me handa pegah hanjit tame handa je pegah. Male purmo wate tame kamu pa pegu. Mutamah meramah lom. Jadi kakak ketanya li Nabi, pakon teman. Ya Rasulullah, lung sang hanapa? Lung merasa minder lu. Minder ke? Karena perumah lung urung god, urung lung hanapa? Oleh yang tempoh pegah apa lagi mentindi, padahal hanam tindi lagi. Perasaan. Nah, mereka urung kasih mau orang kaya. Nah, dari ngah tang lakokah baju mentang ino, yang kamu Gekun ni Rasulullah. Nyoke seorang orang tua yang baik. Ada kita lagi yang itu. Masa ane agami wa ba kita cerita tentang urinang, tapi be kaitan pati. Tiba pegah kita nyong ba tin tayang dia ne pakon ka kawa kono. Tang atalah kawin lumah. Kerja talah ke ngau urang ngam kawin. Nyo mak ngau urang, cuman tang-tang kalau ke keturunan urang, baik apa gahnya ni kah? Bukan, bukan apa gahnya nyan orang nyan zaman kalau ke. Lokal mantap rumah hanya kebun. Kadang kah hanya kebun. Bukan pegah ke gua hanya kebun. Pota masalah. Watai pegah haji masalahnya be abih ne punya raji. Ne cok si tengah tu Nabi nasihat haji. Mengayo. Rasulullahnya kagak bayangkan akan terjadi yo. Gekun wahainya bersabar di dalam rumah tangga. Memang cobaan layu dalam rumah tangga. Wo kedih pak perumah. Nyan perumah kata. Kemenan sudah aku taliak kedih je. Be ke taliak rumah be taliak. Wo juga deh. Be ke taliak ndak nampai. Wo juga deh. Jadi kakak karena dia kebina sehat di Rasulullah, sudah gua. Trip kudih, anak trip dah. Kagua lo. Dalam rugalam gua ketiga tu, ternayat Quran. Ya Muhammad menyasi hanjit malaikat suku Quraisy ditaliuk oleh suku Yub suku Quraisy. Hanjit yang kerja mengkaji. Dino tu Syarifah keturunan Nabi itu kan dimukain di suku lain nyo haram walaupun sah nikah karena waktu kejadian paham tali cukup rendah aja je. Jadi kakak menanti Said haram mengkawin dengan orang biasa karena hana tahu mengkawin Syarifah. Jadi mengkawin dia Syarif dengan Syarifah keturunan dengan kawin.
Kananya faktor ji sukufu. Jadi watenyan Rasulullah nalate ya Allah pakiban lum kawin ngan purumah anak lo tibai keun legop tengok yang kan purumah anak gum kawin han ya Muhammad karena untuk lun menyatakan hukum karena sebelumnya orang Arab anak angkatnya lagi anak ro nampak saka dempu untuk menyatakan bahawa anak angkatnya ke lagi anak ro maka purumah anak angkat dia berkahwin. Yang hanjit berkahwin purumah anak ro dari Italia. Maksud anak ro dan anak agam. Anak kandung. Kajak dia Malaysia. Tinggal purumah ini. Daripada berkahwin lagi ke berkahwin yang duan yang salah. Yang salah maksudnya. Menye anak purumah anak angkat je. Jadi nyan untuk bayan hukum. Kemudian gua si kata ya pegang Rasulullah karena wahyu apapun cerita asyikah perintah pasti terjadi. Ya Rasulullah sang lung ceri baik pun ceri hanya ceri bersabar dengan ilung haik le ya Rasulullah. Hanjir dah haik le be bersabar. Tapi hana gepegah ya Rasulullah. Perumahkah akan je perumah long hana gepegah. Kiban ya Rasulullah na doa bak ron. Supaya ron baik kecewa karena berat perjuangan ron ne kawin long. Ne ya urinang yang paling yang terbaik. Tetapi kan salah urinang mungkin lung salah. Lung hanjit lung timang urinang yang lebih derajat di atas lung. Hai punya kamenan punya terbaik pilihan yang terbaik lakian kakeh jeut maka geceri. Kemudian pakan li Rasulullah wahyu perintah Allah kepada Nabi berkahwin dengan Zainab karena Zainab yang pertama bek male keturunan Quraisy ditaluk dari suku lain maka lainnya gem kahwin. Yang kedua Zainab adalah orang yang sangat dermawan. Gepegat dalam kisah bahawa dia tidak pernah ada harta yang tertinggal. Athena harta gebagi jo ke urun anak-anak yatim, ke urun janda sampai hana sampai pada satu hari ada pembahagian daripada Umar bin Khattab berbagi harta. Berbagi harta termasuk hanya merempau. Iganya pada kerau ke hana sih. Tetapi watai gebagi kegonyan gejuk ke mandu-mandu lain. Maka watainya iganya dikenal adalah wanita dermawan. Dikenal. Dah salah gemkoi Nabi. Maka Nabi gepilih memang Allah yang pilih kan bro gepilih bahawa dia kecontoh bagi urinang-urinang lain di sekitarnya bahawa Zainab adalah wanita yang dermawan tentang membantu anak-anak yatim dan urinang janda di sekitarnya. Mungkin kita tanya ibu-ibu menyatakan contoh-contoh teladannya jut di antara lain yaitu berkaim tapantu urang-urang yang susah. Menyertanya perlu musapat dengan urinang Rasulullah singgah dalam syurga. Ya, walaupun hana sabi-sabi titun tiga. Olehnya menanti dalam mulutnya benar menyantuni anak yatim. Mesti nak kau di kampung kan. Nak kau di kampung yang me kanuri kedih munasab. Tak kau boleh baca tahu anak yatim khusus. Baik yang merupah kedih munasab anda. Na mesti anak yatim bak kedanya na 15 ro mesti lang kampung. Dah hari dia 7 ro, 4 ro. Yu puah bungkuh rumah. Untuk walau iji hanatak merupok di Melasa, kai tu mung bacut bak kedanya. Ya, mesti untuk tok dia merupah ti. Tok Melasa merupah ti. Tabat tok Melasa jino kanuri mulut jino, kalian anak yatim merupah. Anak-anak yatim tun 65 merupah ti.
Weh tu. Kita yang dona yatim ni ilung yah nali mak nali. Tu. Sehingga ni yatim ubud katingai likut kanana yatim yang paling raya lah tu. Menyajamun hana. Nyan sebagai nenek pegang sebagai contoh salah siro daripada perumah Rasulullah, iaitu orang yang dermawan. Malahan kepegah dari Rasulullah, sosok yang kanduri maulid, yang cinta kepada Rasulullah dan yang santuni anak yatim, sehingga jih ngelung laganya di urang akhirat. Maka jih setidak-tidak jih kitanya tak lakukan walaupun hana sabi-sabi, tapi tahulah momen-momen laganya masa bisa kitanya lakukan menyana kanduri maulid. Yang ladung kepegat-pegat kanuri maulidnya nak kepegat asing. Di rumah kepegat. Jadi kanuri maulidnya kan cukup sederhana sebenarnya. Masa ron nak lebih bacut nak mukauri pet rau reung. Nah he jone yatim pet rau ai rumah. Hana mesti hana baca tahu ke hana ai yang mana ji kauri. Nenik kanuri maulid. Benar. Masa kan nyo nak limang rau reung nak lebih rezeki ke bila apa. Kauri. He ni yatim pet rau yuk sedekah 50 ribu apa bungkus puau rumah kabeh ya ban laganya ni ji hana mucih buraya datat tadi man ya tunggu kamu bacut nya lebih hai mangat sempurna nyan menan yang kau lakukan dia urang awai laganya urang awai sederhana datat hai punya baca selawat nyan baca macam mana sallallahu alaihi wasallam kan kaji asing kena baca selawat keberkah orang yang kepegah dalam kitab Yanatul Talibin sosok yang baca selawat di rumah yang kitab Yanatul Talibin tu lah sosok baca selawat di rumah untuk perayaan kelahiran Nabi nak dapat pegat nuri bacut lam tunyan hang gebi la Allah susah rezeki kan kaya ben bayangkan kaya dek mentuk menyekan dibayangkan kaya kan yang tuntut long kena untuk si barang kaso itim baca selawat di rumah di mukauri maulid arti baca selawatnya ada nama membesar kelahiran Nabi maka nyampe salah lung pegat lagi tawi anak tu talibinyan nak pendapat ulama Islam titunnya kepemudah rezeki lah Allah kepemudah cuman tanda bayang tanda pegah bak Kedanya kan macam-macam model kanuri maulid. Barang kapan model mentengnya je. Oh ilung kedanya hana harta. Peng hana ngada kanuri maulid. Tapi dalam bulannya kedanya untuk takatam Quran yang rasa gembira kedanya untuk dapat Nabi. Nyan kata masuk kedanya bahagian per Nabi. Dan dah cok je sembilan lun lah bulan-bulannya katam Quran 3. Ada kala lah bulan-bulannya lung baca selawat terus dibaga. Lam bulan-bulannya ilung karena pada Nabi lung tu baca English dah sabi. Yang mereka baca kuto. Lam bulan-bulan lung, lam bulan-bulan sultan dunia ni yatim. Jadinya macam-macam mandum dalam bentuknya. Mandum adalah bentuk peraya derajat Nabi, peraya adakala kita lakukan sesuatu untuk kegembiraan kitanya dengan hadirnya bulan Maulid. Yang mana cara Maulid? Nyo lagi tanya orang mesti cara lagi nyo baca belau tamai buku yang mudah yang gue semoga pu yang kita nyo pubutnya nyo adalah hana sia-sia. Pu yang kita nyo pubutnya adalah sebagai kecintaan kita nyo kepada Rasulullah dan kita nyo singgah berharap mandum-mandum berempak syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menyertanya orangnya hana tak pegat di kauri-kauri maulid kan tak hadirkan orang-orang yang pegah ke ketanya contoh dari teladan maka bak zamannya dikhawatirkan orang-orang muslim orangnya lata yang hana ilmu terus orang-orang lain yang kan muslim di luar negara lagi terus berusaha kena Paulus Franciscus. Itu mana alih Franciscus, alih pokoknya kus ujung je. Paus Franciscus.
nan anatan je pokok je menan bedah imam Masjid Istiqlal Bandar Jakarta yak cum mulai paus na orang-orang yang menyebar Islam yak cum jaro keberkat cocok dan deng lom tokoh muslim inilah sebagai contoh teladan yang baik cocok nyan karena menyo urang-urang getanyo ino mandum hana yak put bandum ba warnet ba kedai kopi mandum nyo kiblat jih media mereka besok bisa terpengaruh maka non muslim yang mereka jadikan uswatun hasanah padahal ayat Quran kalau dipegang wa fi rasulillahi uswatun hasanah liman berapa wa fi uswatun hasanah lakat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sungguh ada pada kamu bagi Rasulullah itu contoh teladan yang baik liman kana yarjullaha orang-orang yang mengharap Allah wa yaumal akhir sehingga kita nyo harap na urang akhir nyo kadan biasa. Jadi lo sambung bio tu menghabis kan. Jadi karena kita nyo hana tapudip untuk memperingati Maulid Nabi. Jadi untuk anak-anak kita nyo generasi berikutnya nyo akan menjadi panutan ji. Dua nanggro lagi contoh mentera begahkan Arab Saudi. Arab Saudi wate kuasai le Wahabi hana le kori Maulid. Punya kori Maulid bid'ah. Wate pedamang je berakun budaya oleh bolwing jamuna. Yang orang cek-cek do lagi hantu. Malahan jino kai pegat nyanyi-nyanyi berakun band-band besar di Arabnya kadang-kadang kata luhur. Kak kemenan aja. Karena hana beratau-berataunya hana. Yang kenyan anju. Maka ji tanya alhamdulillah di Aceh secara khusus dan di Indonesia kalau dilarang untuk pelaksanaan Maulid nyaratnan katanya rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bak masalah kelebihan maslawat menyertanya tatim maslawat yakin tu sampai yakin tu bertahdiri seolah-olah dia maslawat berasa penuh rasa khusyuk tahdirkan Rasulullah di hadapannya mungkin dia tak melampau Rasulullah. Si barang kaso yang melampau yang bermimpi Rasulullah itu bukanlah syaitan yang menjelma, tapi itu betul-betul Rasulullah yang hadir. So yang melampau. Karena syaitan tidak bisa menjelma dirinya seperti Rasulullah tidak. Mungkin untuk barang renungan bagi kitanya untuk ronyo tafsir eno, maka untuk terakhir ji kitanya sama-sama yang pertama tak kirim pahala Fatihah baju sapo kitanya.